Halo guys, Nice Movie di sini akan membahas film berjudul Blackout tahun 2022. Mengisahkan seorang pria yang terbangun di sebuah rumah sakit tanpa ingatan apapun di kepalanya. Dalam kondisi seperti itu, ia harus menjalani misi pelarian dari kejaran para kartel yang ingin membunuhnya karena mencuri sebuah koper yang berisi data rahasia. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan pria bernama John Kane yang saat itu sedang membawa kopernya meninggalkan rumahnya melalui terowongan bawah tanah. Di rumah itu ada pria yang mencarinya, namun Kane berhasil pergi duluan dan membakar rumahnya. Di perjalanan, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang menembakinya hingga mobilnya mengalami kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Kane terbangun di sebuah rumah sakit Meksiko tanpa ingatan apapun di kepalanya. Dr. Garza menjelaskan kalau Kane menderita penyakit amnesia pasca trauma dan harus dirawat sampai kondisinya benar-benar pulih. Di sana, Kane bertemu wanita cantik bernama Anna yang mengaku sebagai istrinya dan juga Eddie yang mengaku sebagai teman dekatnya. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin agar ingatan Kane kembali normal. Sementara di Arizona, kepala tim DEA, panggil saja Mike, sedang mencari Kane di rumahnya. Di sana mereka menemukan mayat, namun belum bisa dipastikan apakah itu mayat Kane atau bukan, karena kondisinya sudah hangus terbakar dan sulit dikenali. Dalam masa pemulihan, Anna selalu menemani Kane setiap saat, meski Kane tidak yakin kalau Anna adalah orang yang dapat dipercaya. Di ruangan lain, Eddie mengancam Dr. Garza agar mengembalikan ingatan Kane secepatnya, karena hanya dialah yang tahu keberadaan koper yang dicari Eddie, dan itu tidak bisa ditemukan jika ingatannya belum kembali. Malam harinya, ketika akan disuntik, Kane berhasil melawan dan menghajar perawat di sana. Setelah berpakaian, Kane melarikan diri dari rumah sakit dengan bantuan Anna. Namun, pelarian mereka tidaklah berjalan mulus karena di luar sana ada banyak komplotan yang mencarinya. Salah satunya berhasil masuk dalam lift dan melaporkannya pada Eddie. Tanpa pikir panjang, Kane langsung menghabisinya. Dengan terpaksa mereka harus memanjat ke atas karena lift yang mereka gunakan rusak. Kala itu Eddie menanyakan keberadaan Kane, namun Kane tak peduli dan langsung menutup teleponnya. Hal itu membuat Eddie sangat marah, bahkan akan membayar 2 kali lipat pada siapapun yang berhasil menangkapnya. Sesampainya di atas, Anna diikat di sebuah kursi. Anna menjelaskan kalau Eddie adalah bos kartel narkoba yang sangat berbahaya. Sebelumnya Eddie dan Kane terlibat kerjasama, namun Kane berkhianat sehingga menjadi buronan. Kane tak percaya apa yang dikatakan Anna dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri jawabannya. Selepas itu, Kane berjalan keluar dan membunuh para komplotan yang menghalanginya. Di sana, Kane menemukan identitas dirinya, seperti paspor dan secari kertas berisi angka. Namun, tiba-tiba dari belakang muncul seseorang yang menyuntikkan obat bius di lehernya. Meski berhasil melumpuhkan 2 komplotan itu, lagi-lagi Kane harus menghadapi pria berbadan besar yang sulit ditumbangkan. Ditambah penglihatannya mulai pudar akibat obat bius tadi. Dengan skill membunuh yang dimiliki, Kane langsung menghabisinya. Di ruangan itu, Dr. Garza menawarkan obat untuk mengembalikan ingatan Kane. Karena sebelumnya Dr. Garza sengaja menghilangkan ingatannya agar para komplotan itu tidak mendapatkan informasi mengenai koper yang dicuri, sekaligus menyelamatkan nyawanya, yang pada akhirnya Kane percaya dan mau diobati.
Terlihat Eddie sangat marah besar melihat anak buahnya sudah terkapar, sedangkan mereka belum berhasil menangkap Kane yang hanya seorang diri. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengunci pintu keluar dan mematikan semua lampu. Sedikit demi sedikit ingatan Kane mulai kembali, kemudian menghubungi nomor yang ada di kertas, dan ternyata itu adalah nomor Mike. Di sini Mike menanyakan keberadaan Kane, namun Kane balik bertanya. Mike juga tidak bisa melacak lokasinya karena Kane menggunakan telepon satelit. Setelah itu, Kane menemukan hal yang lebih mengejutkan, yaitu sebuah pabrik kokain yang berada di tengah-tengah rumah sakit. Yang faktanya, rumah sakit itu dikelola para kartel dan dijadikan sebagai markas. Kane kembali menemui Anna dan melepaskan ikatannya. Di sini Anna meyakinkan kalau Eddie dan Kane bekerja sama untuk mengirim sebuah koper yang sangat berharga atas perintah Jenderal Montejo, yang mana Jenderal Montejo adalah pemilik rumah sakit itu. Akan tetapi, Kane dan kopernya tiba-tiba menghilang. Hal itulah yang memperburuk keadaan, ditambah ingatannya belum pulih. Di waktu yang sama, para kartel bersenjata lengkap langsung menyerang mereka. Akhirnya, Anna dan Kane berhasil mengalahkan dua orang itu. Kemudian mereka berlari ke lantai atas dan meledakkan ruangan itu yang langsung membakar para komplotan yang mengejarnya. Mereka berhasil selamat dan Kane mengalami luka tusuk. Beruntungnya Anna selalu setia mengobatinya walau dengan peralatan seadanya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Mike berjanji akan mengirimkan bala bantuan untuk menyelamatkan Kane secepatnya. Dari percakapan mereka diketahui kalau Kane adalah mantan militer dan salah satu agen terbaik. Ia ditugaskan untuk menjalankan misi rahasia yang mengharuskannya menyamar sebagai bandar narkoba selama 5 tahun terakhir. Karena peristiwa 2 hari yang lalu, Kane melupakan segalanya. Untuk menghindari kejaran para kartel, Anna dan Kane melarikan diri melalui ventilasi rumah sakit. Mereka berjalan perlahan karena Eddie dan para komplotannya tepat berada di bawahnya. Di tengah keheningan, tiba-tiba ponsel Kane berdering, yang menandakan kalau mereka bersembunyi di atas. Seketika anak buah Eddie menembakinya. Di sini Eddie memarahi anak buahnya karena ia menginginkan Kane hidup-hidup. Tak lama setelahnya Kane terjatuh di sebuah ruangan. Dan ternyata di ruangan itu anak buah Eddie bernama Diego langsung menodongkan pistol. Di sini Kane bertanya kenapa Eddie ingin membunuhnya, padahal dia adalah teman baik. Diego menjelaskan kalau Kane sudah berkhianat dengan mencuri koper sang jenderal lalu meminta uang tebusan sebesar 23 juta dolar. Tanpa disadari, Kane berbalik menodongkan pistol dan memaksa Diego untuk menghubungi Eddie. Setelah tersambung, Kane langsung menendangnya keluar jendela. Kane lalu mengatakan kalau ia ingin bicara empat mata dengan Eddie di atap gedung rumah sakit. Sebagai jaminan, Eddie menempatkan beberapa sniper di atap gedung dan memberikan kode perintah untuk menembak jika nantinya ia kenapa-napa. Sementara di kantor Dea sedang diadakan rapat terkait misi penyelamatan yang akan dilaksanakan. Mike diberi waktu selama 6 jam untuk membawa Kane keluar dari sana. Jika gagal, maka rumah sakit itu akan diledakkan bersama Kane. Scene beralih ke atap gedung di mana Kane sudah lebih dulu menunggu. Mereka sempat ngopi bareng karena sebelumnya mereka adalah teman dekat. Bahkan Kane sudah dianggap sebagai keluarga dalam bisnis yang mereka jalankan sejak lama. Yang terpenting bagi Eddie adalah kopernya harus segera ditemukan dan dikirim pada pemiliknya. Walau Eddie merasa terpukul atas meninggalnya Diego. Diketahui koper itu berisi data rahasia yang melibatkan banyak organisasi seperti kartel narkoba, agen Dea, dan pemerintah. Sembari mengulik informasi, Eddie tak sengaja menggerakkan tangannya dan seketika ratusan peluru menghujani tempat itu. Kane berhasil kabur ke dalam rumah sakit. Kemudian menghubungi Mike untuk minta maaf karena sudah gagal menjalankan misi. Di sini Mike sudah mengetahui lokasi keberadaan Kane dan langsung mengirimkan pasukan.
Diceritakan kalau Mike dan Kane memiliki hubungan yang erat, layaknya seorang ayah dan anak. Apalagi ayah Kane merupakan sahabat lamanya yang mati di medan peperangan. Sejak saat itu, Mike menaruh kepercayaan dan tidak mau kehilangan Kane. Para pegawai mulai ditembaki satu persatu dan dipaksa tiarap. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain pasrah sambil menunggu pertolongan datang. Eddie menyampaikan kalau Kane tidak menyerahkan diri secepatnya, maka ia akan membantai semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Anna menghabisi salah satu komplotan dan pergi menemui Kane. Anna menjelaskan kalau Kane mengetahui semua rahasia dan keburukan pemerintah, termasuk permainan licik agen Dea. Bahkan Kane juga tahu kalau Anna sebenarnya adalah agen CIA yang merekrutnya. Walaupun sejatinya kejahatan tak bisa dihilangkan, tapi setidaknya kita bisa mengendalikan kriminal. Itulah sebabnya Anna dan Kane sekongkol mencuri koper Jenderal Montejo dengan maksud memperbaiki tatanan pemerintah. Mereka kemudian membagi tugas, Anna pergi mencari kopernya sedangkan Kane pergi menemui Eddie di lantai 5 untuk menyelesaikan urusannya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu, di mana Eddie menanyakan keberadaan kopernya, namun Kane tak memberikan jawaban sehingga baku tembak pun terjadi. Di ruangan lain, terlihat anak buah Eddie sedang menyandera pegawai dan beberapa pasien di sana. Tiba-tiba Dr. Garza menyuntikkan obat mematikan yang langsung membuatnya tewas seketika. Kembali kepada Kane yang masih beradu jotos dengan Eddie. Hingga akhirnya Kane kewalahan dan akan dibunuh. Namun tiba-tiba Anna datang dan langsung menembakinya. Ternyata Anna berhasil menemukan kopernya. Mereka segera berlari keluar rumah sakit di mana Mike dan pasukannya sudah tiba. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, anak buah Mike justru mengancam Kane karena sudah mengetahui keburukan pemerintah dan dianggap berbahaya. Mike mengatakan kalau mereka sudah merencanakan semuanya bersama Anna atas perintah presiden. Di sini Anna lebih memilih Kane dan langsung menembaki anak buah Mike. Sementara itu Kane menembak Mike di bagian lengan. Dan mereka berdua pun pergi membawa kopernya untuk mengungkap kebusukan dan kelicikan pemerintah kepada masyarakat luas. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display.